Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Bisa bertemu dengan Anda dan saya sangat mengucapkan terima kasih telah datang ke sini. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Oh iya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri, bisa dipanggil Putri atau Mbak. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Marena. Bisa dipanggil Rena. Oh iya, ngomong-ngomong rapi sekali. Dari mana ya? Habis dari buat tugas kuliah, Mbak. Tugas apa itu? Biasa, tugas makalah, Mbak. Oh, makalah. Iya. Oh iya, sebelumnya Rena sudah pernah melakukan konseling belum? Sebelumnya belum pernah, Mbak. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Oh, jadi begitu ya. Oh ya, menurut Rena, konseling itu apa ya? Menurut saya konseling itu seperti tempat curhat, Mbak. Iya, betul yang dikatakan Rena tadi, bahwa konseling itu seperti kita saat ini berhadapan dan saya sebagai konselor dengan Rena sebagai kliennya. Di sini Rena bisa menceritakan apa saja yang sedang Rena rasakan. Bagaimana Rena mengerti? Iya, Mbak, mengerti. Dan di sini Rena jangan khawatir untuk mengungkapkan semua yang Rena rasakan, karena saya akan merahasiakan semua itu. Dan siapapun, baik itu orang tua, keluarga, sahabat, dan kecuali itu pun Rena sendiri yang mengizinkan kepada saya untuk mengungkapkan kepada mereka. Di sini kan saya tidak tahu apa yang sedang mengganggu pikiran Rena. Jadi saya harap Rena dapat terbuka dan sukarela menceritakan masalah yang Rena hadapi kepada saya. Bagaimana Rena mengerti? Iya, Mbak, saya memahami. Baiklah, apabila nanti kita menyepakati sesuatu, saya harap kita dapat menyepakatinya bersama ya. Dan juga saya dapat berharap konseling ini dapat membuat kehidupan Rena menjadi lebih efektif kembali. Iya, Mbak, amin. Sampai di sini ada yang ingin Rena tanyakan? Tidak, Mbak. Baik, bisa kita mulai Rena? Bisa, Mbak. Nah, sekarang ceritakan apa yang sedang Rena rasakan yang membuat pikiran Rena merasa terganggu. Saat ini saya sedang merasa bingung, Mbak. Bingungnya kenapa? Jadi begini, Mbak, saya sedang merasa kesulitan dalam mengatur keuangan, dan akhir-akhir ini pengeluaran saya begitu banyak dan habis begitu saja, dan saya pun tidak tahu uang itu untuk apa aja, Mbak. Oh, jadi sekarang Rena merasa sedang boros ya? Iya, Mbak. Terus? Iya, Mbak, saya juga orangnya sering lupa apa yang saya beli, sehingga membuat uang itu seperti hilang entah kemana. Padahal saya merasa tidak banyak yang saya belanjakan, Mbak. Iya, saya mengerti apa yang sedang Rena rasakan. Iya, Mbak, terkadang saya ingin seperti orang lain yang bisa berhemat. Oh, bagus itu Ren. Orang tua Rena biasanya mengasih uang Rena per bulan atau per minggu? Biasanya saya dikasih uang sama orang tua saya itu seminggu sekali, Mbak. Dalam seminggu itu saya dikasih 200.000, kadang juga dilebihkan 50.000. Nah, disitulah uang jajan saya, Mbak. Dan di saat uang itu baru dikirim, saya merasa senang. Tetapi 2 hari setelah itu uang saya sudah tersisa sedikit. Oh iya, dari uang tersebut apa saja yang Rena belanjakan? Dari uang tersebut saya gunakan untuk membeli jajan, makanan. Terus saya juga jarang masak di kosan, Mbak, karena biayanya lebih mahal. Belum lagi beli gas, beli bumbu dapur, beli minyak, nah, dan yang lainnya. Maka dari itu saya biasanya membeli, Mbak. Jadi saya membeli di luar
Dan juga sekalian uang itu saya belikan untuk membeli bensin karena jarak kampus saya dan kosan itu cukup jauh, Mbak. Oh begitu. Menurut Rena pengeluaran terbesar itu pengeluaran apa? Menurut saya pengeluaran terbesar itu pengeluaran yang tidak terduga, Mbak. Pengeluaran tidak terduga seperti apa biasanya? Pengeluaran tidak terduga itu seperti saya membeli buku kuliah, membuat tugas kuliah, ngeprint tugas, sumbangan bayar wifi. Terus kadang-kadang juga saya butuh hiburan, Mbak, bosan kan. Seperti jalan-jalan, nonton sama teman. Terus dan saya juga orangnya suka membeli barang-barang yang saya inginkan, bukan saya butuhkan. Dari pengeluaran tidak terduga itu, apakah Rena meminta kepada orang tua lagi? Tidak, Mbak, saya kasihan kepada orang tua saya jika saya meminta uang lagi. Mana pengeluaran orang tua saya itu juga banyak, Mbak, belum lagi membayar kosan. Terus juga jadi saya harus berusaha untuk tidak meminta lagi kepada orang tua saya. Oke, ya saya tahu bagaimana perasaan Rena. Bagus sekali ya pikiran Rena melakukan itu agar tidak membebani pikiran orang tua. Iya, Mbak, saya tidak ingin membebankan orang tua saya dengan meminta uang kembali kepada orang tua karena perekonomian kami sangat menipis, Mbak. Lagian orang tua saya seorang petani, jadi gajinya tidak menentu berapa dalam seminggu, Mbak. Jadi Rena merasa tidak ingin membebani orang tua Rena dengan meminta uang jajan lebih karena pendapatan orang tua Rena juga kurang menentu, begitu ya? Iya, Mbak, kayaknya sekarang saya harus bisa menabung. Ya, Ren, ternyata kamu sudah memahami apa yang harus kamu lakukan. Saya percaya Rena dapat melakukan ini dengan baik. Semoga apa yang Rena lakukan dapat membuat Rena menjadi lebih baik. Bagaimana dengan konseling hari ini? Apa yang Rena dapatkan? Alhamdulillah, Mbak, saya sudah merasa lega dengan bercerita dengan Mbak dan membuat pikiran saya terbuka sehingga saya mendapatkan solusi dari konseling ini, Mbak. Alhamdulillah. Jadi rencana apa yang Rena dapatkan setelah konseling ini? Iya, Mbak, saya ingin memulai dengan membuat catatan kecil apa saja yang saya belanjakan sehingga saya merasa tidak bingung lagi uang itu saya apakan, dan juga saya ingin menabung agar bisa berhemat, Mbak. Bagus sekali ya, Ren. Saya harap semoga apa yang Rena lakukan tercapai. Amin, makasih ya, Mbak. Oke, baiklah. Saya rasa konseling ini akan berakhir. Semoga usaha yang akan dilakukan Rena akan berhasil dan saya senang sekali Rena sudah mau bertemu, terbuka dan bercerita keluhannya kepada saya. Saya juga minta maaf apabila selama berlangsungnya konseling ini tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Rena bisa segera menabung. Saya sangat merasa senang apabila Rena mau datang lagi ke sini di lain waktu untuk bertemu lagi dengan saya. Iya, Mbak, saya senang sekali bertemu dengan Mbak dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya, Mbak. Iya, sama-sama, Ren. Iya, Mbak, saya pamit dulu ya, soalnya mau mampir ke tempat ponakan yang ada di Tabalagan. Oh iya, hati-hati di jalan ya, Ren. Salam buat ponakannya. Iya, Mbak. Saya antar keluar, Ren. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.